Goto ke-431 usai pilihan gubernur usai. Kita akan membongkar ya mengenai dari saham Goto ini yang kita prediksi nanti bakal ke harga 391 ya. Ini apakah betul? Nah, kira-kira itu kapan? Dan terkait mengenai hal ini, saham Goto ini apakah bisa Pak Firman ke harga 431 nantinya? Dan kemarin itu siapa sih yang memborong mengenai dari saham Goto ini? Apa yang menyebabkan nanti bahwa saham Goto ini tuh bakal ke 431? Sedangkan jumlah saham yang beredarnya itu terlalu banyak. Ya, opininya seperti itu. Dan strateginya seperti apa Pak Firman? Kita akan bahas ya mengenai dari topik ini yang sudah dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semuanya. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya. Seperti itu. Nah, kita dapatkan sumber informasinya dari investor.id. Ini masih baru ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan kita lansir pada tanggal 24 November pukul jam 9 malam ya. Nah, ini ditulis oleh Jauhari Mahardika bahwa target IHSG itu dipangkas. Fokus 6 saja termasuk mengenai dari saham Goto. Nah, ini ya nanti kalian bisa lihat. Nah, ini tadi itu ditulis pada tanggal 24 November masih hangat pukul jam 10. Ya. Ini. Nah, kita akan bedah mengenai dari saham Goto ini secara lebih dalam lagi. Ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, ini sudah saya dapatkan ya sumber datanya dari data sekunder dan juga data primer. Itu apa sih Pak Firman? Data primer dalam dan juga data sekunder itu, kalau kalian itu mungkin kuliah ya mungkin tahu mengenai data tersebut ya. Dan video kalian itu kita nggak ngarang ya, hanya menyampaikan sebuah data yang kami olah nantinya untuk menjadi pertimbangan Bapak Ibu ya mengenai dari saham Goto ini. Nah, kita cek dulu kemarin ya mengenai dari saham Goto ini itu siapa sih Pak Firman yang mendorong mengenai dari saham Goto ini. Kita cek dulu. Ya. Siapa lagi kalau bukan AK, ZP, KI, CC, DH dan juga MG ya yang ikut serta meramaikan mengenai dari saham Goto ini. Terpantau kemarin ya bahwa Goto ini tuh masuk di radar kami. Kebetulan kami juga punya alat yang mendeteksi bandar masuk ya. Jadi saham-saham yang bakalan terbang itu kita punya alatnya ya. Kita punya alatnya dan itu saya sampaikan di kelas akademi kami ya. Khususnya yang masuk di kelas kami. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami nanti ya, kalian atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, di sini ya. Jadi kemarin itu transaksi dari saham Goto ini tuh cukup signifikan, kenceng. Makanya banyak sekali tuh yang cuan luber. Nah, pertanyaannya ketika saham Goto ini tuh dinaikkan Pak Firman, ada nggak yang jualan? Ada. Ini ya, ada ya AI, XL dan juga PD. Mereka itu merealisasikan gainnya. Tapi yang kompak melakukan pembelian itu ya asing AK ini ya. Seperti ini. Nah, yang paling banyak sendiri transaksi di saham Goto ini ada broker YU dan juga MG ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang ikut serta meramaikan kemarin itu MG. Nah,
ketika live ya, walaupun brokernya itu ditutup, kami sudah mengerti siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kok bisa Pak Firman? Kok Pak Firman bisa tahu hal itu? Ya, karena dalam menaikkan harga saham dan juga menurunkan harga saham itu tiap emiten itu karakternya berbeda. Jadi mereka biasanya itu ada komunikasi ya antar tim mereka sendiri. Ini dilakukan sama oknum ya, cuman broker yang dipakai itu ya. Jadi ada sebuah kode perintah yang kita mengetahui hal itu semua. Jadi kalau misalkan ada kode perintah itu, ini bakalan dinaikkan. Ya, itu perintahnya apa Pak Firman? Mungkin kalian yang masih awam itu akan bertanya-tanya mengenai hal itu. Perintahnya apa? Kasih bocoran dong Pak Firman. Nggak bisa. Tanpa adanya jam terbang, kalian mungkin literasinya baru terbatas, kalian nggak bisa mengidentifikasi ini. Tapi ada nggak Pak Firman, subscriber Pak Firman itu mengerti mengenai hal itu? Ada. Nah, biasanya mereka itu yang selalu nyalakan notifikasinya di channel ini ya, dan di situ selalu menyimak, bahkan menulis ya Bapak Ibu ya. Wah, ini benar-benar fanatik banget ya, fanatik banget, khususnya subscriber kami. Jadi kalau misalkan kami update berita terbaru itu bukan ngarang, tapi benar-benar hasil data ya, seperti itu. Nah, ini ya yang memanfaatkan mengenai dari saham GoTo ini. Nah, GoTo ini tuh apakah nanti bakalan ke 431 Pak Firman? Ya, kita cek dulu siapa yang sudah persiapan. Ya, yang persiapan itu siapa aja? Nah, kemarin kalau kita cek ya bahwa asing itu sudah mulai masuk. Ya. Masuk kemarin itu sekitar 321 miliar ya. Nettingnya sekitar 32 miliar ya. Ini di saham GoTo ini. Nah, satu sisi untuk nilai transaksi di saham GoTo ini kemarin capai yang tertinggi ya. Dalam kurun waktu berapa? 1 bulan ya. Ini nilai transaksi dari saham GoTo ini itu paling tertinggi kemarin itu sekitar 700 ya, 716, dan ini juga transaksi di saham GoTo pada tanggal 24 September. Saham GoTo ini juga ada transaksi jumbo ya, seperti ini. Nah, kenapa kok Pak Firman itu meramalkan bahwa saham GoTo ini itu nantinya bakal ke 431? Dasarnya dari mana? Orang jumlah saham yang beredar aja sulit kok, seperti itu kan, opininya seperti itu. No problem, tidak masalah. Saya juga punya riset tersendiri kok, dan riset ini itu saya konsisten menjaga hal ini. Ya, banyak sekali yang untung di saham GoTo ini ya, ketika pas saham GoTo ini tewas ya di harga 50 ya, di bulan apa namanya? Di bulan ini Bapak Ibu ya. Bulan apa ini? Ya, di bulan Juni sampai di bulan Juli ya Bapak Ibu ya, bahwa saham GoTo itu di harga 50. Banyak netizen kami itu yang memaki-maki ya. Jadi ini mungkin ya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini orang-orangnya nih. Nah, di sini mampus boncos sekebon si culun ini di saham busuk gocap together. Foto gue per hari ini floating profit BBRI 8%, Jido 9%. Begitu banyak saham bagus yang mulai di SG. Ini YouTuber culun katanya. Ya memang saya culun ya. Ngaku punya kelas tiap hari rekomen saham gocap kayak GoTo. Culun banget, tapi paling kasihan yang ikuti dia nyangkut sih. 4 bulan yang lalu ketika di ini Gocap together, kudu udah bilang saham busuk ini mampus di gocap. Wah, boncos lu sekuban konten channel ini. Boncos ya. Boncos semua ya. Selamat ya. Di harga 50 yang kemarin borong. Mampus kau GoTo nyangkut di 50. Makasih Mas Firman, gara-gara kamu banyak yang berharap GoTo naik. Ya. Jadi ketika harga di bawah 50 ini tuh banyak sekali yang borong ya. Yang saya katakan ada yang borong 1 juta lot, ada yang borong 1 juta, 100 juta, terus 500 juta, 20 miliar juga ada, terus 50 miliar juga ada di pas waktu di harga 50. Nah, orang-orang tadi itu yang membuli ya mungkin di channel ini, tapi kok sekarang itu nggak ada. Saya kangen sekali ya, seperti itu.
Saya selalu konsisten kok sih membahas dari saham GoTo ini. Ya akhirnya ya silahkan bisa kalian nikmati. Jadi kalau riset saya itu benar, jadi saya nggak pom-pom, bermaksud pom-pom, saya nggak punya kepentingan di saham GoTo ini. Urusan kalian mau beli ya juga silahkan, nggak beli ya juga silahkan. Saya di sini itu memberikan sebuah informasi kepada siapa? Mereka orang-orang yang nggak ngerti, ya, nggak ngerti, khususnya investor pemula yang selalu boncos ya, khususnya di pasar saham kita. Apakah di saham GoTo saja Pak Firman? Enggak, ya. Tapi di semua emiten kita bantu, ya, seperti itu. Ya, itu ya tanggapan yang masuk di sini 500 miliar di saham GoTo ini itu ya sekarang gimana, ya. Dan apakah mereka itu nanti ngasih imbal hasil kepada saya? Oh enggak. Ya, itu rezeki Bapak Ibu. Ya. Itu rezeki Bapak Ibu yang didapatkan oleh kepercayaan Bapak Ibu, yang notabene kalau di saham GoTo ini tuh nantinya bakalan ke situ. Nah, sekarang bagaimana? Ya. Ya, seperti itu. Walaupun ada ya sebagian kecil yang tiba-tiba itu transfer ya di situ gede, tapi tetap saya terima, nggak boleh ditolak. Karena itu pemberian, dan pemberian itu datangnya itu ketika nggak kita rencanakan dan lain sebagainya. Saya nggak berharap, ya, nggak berharap mengenai hal itu. Ya, banyak sekali yang cuan luber di saham GoTo ini. Ya, jadi walaupun saya dihujat seperti itu, tapi setidaknya saya berkontribusi kepada bangsa kita, ya, seperti itu. Nah, ini ya di saham GoTo ini. Nah, kembali lagi ke topik. Nah, apakah saham GoTo itu nanti bakalan ke 431 Pak Firman? Ya, Pak Firman itu dapat dari mana? Loh, ini loh Bapak Ibu, ya, kami itu mendeteksi ada kecurigaan. Ada kecurigaan, ada transaksi yang jumbo di pasar nego Bapak Ibu, ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen lihat nih di pasar nego. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Ini Bapak Ibu, ada yang beli. Ya. Seharga berapa? 430 di saham GoTo. Padahal di bulan Juni lalu itu saham GoTo itu harganya digopek. Kok gopek? 50 itu apa Bapak Ibu? Saya nggak ngerti ya. Ya di harga 50-an. Tapi ada yang beli tuh di premium. Ya. Dan ini bukan mereka tadi ya yang menghujat mengenai dari saham GoTo ini, bukan. Jadi kalau orang-orang yang memborong mengenai dari saham GoTo ini tuh mereka dengan keep silent. Ya. Dan mereka itu nggak memakan berita atau opini, oh ini jumlah saham yang beredar itu banyak dan mungkin nggak bisa terbang-terbang seperti itu. Enggak, jadi mereka benar-benar invest karena tahu masa depannya nanti bakalan lebih dari situ. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ya, coba bayangkan ya. Ini, apakah mereka itu yang memborong di harga 431 ini tuh dia investor retail? Masa punya uang segitu? Pikir ya Bapak Ibu ya, dipikir. Nah, ini sebenarnya sudah saya deteksi ya, desak-desak seperti itu sudah saya deteksi. Ini ada apa sih sebenarnya? Ada apa kok mereka berani membeli di harga premium? 430 premium loh Bapak Ibu untuk saat ini dari saham GoTo ini tuh di harga 77. Ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ya. Terus apakah Pak Firman ini punya data Pak Firman yang mana menjadi pertimbangan kami untuk investasi saham GoTo? Ingat, saya katakan saya nggak menyuruh kalian untuk beli atau jual di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Ini hanya pendapat kami saja.
kebetulan ya mereka yang beli di harga 50 pada waktu itu ya bisa merasakan reaksi gain aja. Ya, tapi ini ya sudah saya dapatkan. Nah, di sini. Dan orang-orang yang ya, yang premium tadi itu ya Bapak Ibu ya. Ini kan berhasil ya. Ya, ini. Ini beritanya juga masih hangat. Bahwa Presiden Prabowo tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke 6 negara. Untuk apa sih Pak Firman? Ya, jadi yang namanya ketika presiden itu sudah jadi, ya presiden kita punya proyek, ya pasti kerjasama dong. Sama siapa? Sama pihak luar. Ayo kita investasi di sini. Pak Presiden sudah ACC, ya. Dan Pak Prabowo itu ini akan mendapatkan sekitar 294 triliun. Ya. Ya, seperti ini. Ini kita dapatkan sumber informasinya dari Prokalteng. Ini masih hangat loh. Ini. Nah, makanya mereka itu ya berani beli di premium itu, mereka berani. Kok berani Pak Firman? Loh, ini kan saham yang beredar di pasar itu kan banyak Pak Firman. Dengan asumsi kalau katanya kalau misalkan saham yang beredar di pasar itu sulit untuk gerak. Kata siapa? Kata siapa? Saya juga punya pendapat pribadi saya. Ya. Kenapa kok mereka itu berani beli di situ Pak? Nah, ini loh Bapak Ibu. Ya, ada program makan siang gratis yang bakalan membuka lapangan pekerjaan baru. Ini berita ini sudah lama loh. Ya, dan program ini itu sudah saya deteksi sebelum apa presiden yang jadi itu Presiden Prabowo sebelum jadi itu saya sudah mendeteksi mengenai hal itu. Wah, ini gimana? Bahkan alumni kami itu mendapatkan sebuah video, oke, bahwa kami itu siap memenangkan Prabowo Gibran itu sekali putaran. Nah, inilah yang menjadikan sebuah data yang bisa kami olah. Oh, pantes mereka itu berani beli di atas. Yang nantinya akan berkontribusi kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan Gotoh, Bapak Ibu. Ya. Ingat, disclaimer. Saya katakan disclaimer. Kalian yang skip video kali ini itu ya nggak bakal ini. Ya, ini. Pak, kenapa kok makan siang gratis sih Pak Firman? Ini kan nanti rawan korupsi dan lain sebagainya. Waduh. Ini adalah sebuah langkah ya, atau sebuah inovasi yang dilakukan oleh presiden terpilih kita. Ya, karena apa? Bangsa kita itu penduduknya sekitar 270 triliun. Ya. Lapangan pekerjaan itu minim. Ya. Jumlah orang-orang yang berpendidikan sampai ke S3 itu nggak ada berapa ya, 30% itu nggak ada. Ya. Miris sekali. Jadi mereka ya mayoritas ya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa? Kalau misalkan kita cerdaskan semua, misalkan sekolah gratis dan lain sebagainya, inflasi Bapak Ibu. Inflasi apa? Inflasi guru. Loh, apa hubungannya Pak Firman inflasi guru itu? Ada hubungannya. Kalau misalkan kita cetak pakar pendidik terus, ya, sekolah kita kan terbatas. Ya, tapi kita itu butuh pekerjaan. Ya, di masyarakat yang menengah ke bawah, yang mohon maaf, mereka itu benar-benar mindsetnya itu sudah terbangun. Nah, seperti kita itu punya lapangan pekerjaan, beda sama netizen mimin itu. Ya, yang nggak berkontribusi berkontribusi deng ya, berkontribusi di channel ini ya. mohon maaf ya, kalian juga komentar ini tuh berkontribusi, akhirnya itu ada iklan ya. Mohon maaf ya, tanpa kalian channel ini nggak bisa terbang. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini langkah awal ya,
langkah awal. Ya, makanya makan siang gratis ini tuh dipromosikan sama Pak Presiden kita, ini masih anget. Ya. Ini masih anget ini. Ya, nantinya yang mendapatkan proyek khususnya di para Gojek ini. Ya, seperti ini. Kok bisa Pak Mulai ini lo gambarnya itu kan saya sudah bilang seperti ini. Nah, kau sudah saya sukseskan ya. Ayo tolong dong bisnis saya tolong di maintain ya selama 5 tahun. Nah, saham GoTo ini tuh sedang di maintain. Nah, ini flow-nya nih. Menarik toh? Menarik, sukses. Untuk kalian yang mungkin ya yang nggak mendukung presiden kita atau yang apa, sudahlah. Ya, kita melangkah yang ke depan bangsa kita, bahwa Pak Prabowo Gibran yang sudah jadi, sudahlah, nanti kita pro dan kontranya ketika nanti ini ya pemilu. Tapi satu sisi Bapak Ibu semuanya ya, saya nggak memihak manapun, mau yang jadi siapa ya saya mengikuti ya kebijakan masyarakat kita, yang jadi siapa ya sudah ikuti, kita bantu inovasinya. Kalau misalkan itu yang terbaik untuk bangsa kita ya saya bantu. Makanya kenapa kok Pak Firman itu kok saat ini itu jarang bikin konten atau apa ya? Ya karena kami sebagai dosen ya, itu kita juga harus meneliti, membantu pemerintah yang sekarang ini buat yang namanya sebuah model. Nah, bagaimana Pak Firman mengemasnya? Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Kayak kita bikin bikin konten video ini tuh isinya berbobot. Ya. Jadi kita lihat dulu permasalahannya apa, ya. Terus datanya itu ada nggak? Habis itu nanti kita olah data sekundernya, temuan-temuannya itu apa. Nah, nanti baru hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya untuk di video ini itu ya penjelasannya itu step by step, nggak to the point, beda ya. Jadi kita memang mengemasnya itu memang secara pelan-pelan, karena kita melihat ya, bukan melihat, subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas dan mereka itu minim mengenai literasi keuangan khususnya di pasar modal ini ya. Nah, makanya kalau mereka itu mau belajar saham itu, mereka lah lihatnya itu nontonnya di YouTube, nggak langsung ke pakarnya. Nah, makanya kami itu langsung terjun. Wah, Pak Firman jangan-jangan pakar nih. Enggak ya, saya ini juga pembelajar Bapak Ibu, maaf keceplosan. Saya hanya pembelajar ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting itu bisa berkontribusi Bapak Ibu, yang ketika beli di harga 50 sekarang itu bisa cuan ya Bapak Ibu ya. Dan nilai investasi saya khususnya di pasar modal ini cukup besar ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Benar gak Bapak Ibu? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang menyebabkan mengenai dari saham GoTo ini. Nah, opini yang beredar di masyarakat itu seperti ini. Ya, wah ini saham yang beredar itu di bawah ya. Ini nggak bakalan naik dan lain sebagainya ya. Kayak gini kan opini kalian kan, pendapatan kalian pendapat kalian kan seperti ini toh. Nah, ini kan, wah ini pokoknya kalau misalkan yang megang 79% ya ya, publik itu nggak bakal bisa naik, sulit sekali, kata siapa. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, setidaknya kalian itu bisa mengenal pasar modal. Nah, ini kami kasih tahu ya, bahwa 79% ini bukan real masyarakat retail biasa, enggak. Masyarakat retail biasanya cuma 10%. Datanya dari mana Pak Firman? Telkom, Astra, Google sekarang di mana catatannya? Nah, di sini nggak ada loh. Cina Holding 8%, Singapura 8%, William ini segini. Nah, mereka larinya kemana? Yang paling besar yang mana? Nggak mungkin mereka belinya sedikit. Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Nah, itu adalah sebuah statement. Nah,
Terus ada statement lagi, wah mana mungkin ya orang pendirian saja dia keluar. Nah, saya juga dapatkan data primernya atau data observasinya. Saya kemarin di bulan apa ya, sekitar 3 bulan lalu saya ke Bursa Efek Indonesia ya, bahwa kalau misalkan kita sebagai pejabat negara itu nggak boleh yang namanya beli saham besar, nggak boleh ya. Kenapa Pak Firman? Nanti biasa takutnya ini nanti dipom-pom, nggak boleh, itu ada undang-undangnya, nggak boleh ya. Mengajak kalian untuk membeli di suatu saham manapun kalian nggak punya lisensinya itu nggak boleh. Makanya yang sudah saya katakan disclaimer ya, kayak gitu Bapak Ibu, nggak boleh. Masa nggak boleh Pak Firman? Iya, ternyata saya baru tahu ada undang-undangnya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa saham GoTo ini tuh banyak ya yang dinanti. Jadi ini bener-bener fighting banget ya. Kok ini? Loh kok bisa Pak Firman? Ya ini kan katanya itu loh Pak Firman. Ya. Katanya influencer A itu kalau misalkan saham yang beredar di masyarakat banyak itu sahamnya susah gerak. Saya setuju pendapat hal tersebut, tapi nggak di saham GoTo. Loh kenapa Pak Firman? Kenapa nggak di saham GoTo? Karena untuk saham GoTo ini itu satu, market makernya siapa yang punya? Ya, komisarisnya siapa? Bapak Ibu kenal ini? Kenal ini enggak? Nah, ini aja lah. Jenderalnya. Kenal ini enggak? Coba perusahaan yang dipegang beliau, ada yang bangkrut apa enggak? Ya, ada yang bangkrut apa enggak? Wah, harum. Nah, makanya ini nanti akan menjadi prioritas ya, khususnya di program makan siang gratis. Kenapa kok bisa demikian sih Pak Firman? Apa sih secara fundamentalnya mengenai dari saham GoTo ini nantinya untuk transaksi ya? Prediksi saya itu nanti yang untuk transaksi khususnya pengantaran ya, makan siang itu di Gojek. Nanti akan kena tuh mengenai hal itu. Satu. Kenapa kok Pak Firman bisa memprediksi itu? Karena apa? Karena kalau misalkan nggak di backup sama Gojek nanti laporan keuangannya ngeri. Biasanya akan ya kayak gitulah ya. Biasanya bisa dimanusi dan nanti costnya akan besar. Tapi kalau lewat Gojek kan nanti tuh sudah database-nya berapa berangkatnya dalam itu sudah tercover hal itu semuanya. Dan kenapa nggak pemerintah menciptakan ini aja Pak Firman, Gojek terbaru seperti itu, nggak usah. Nanti butuh pengadaan utang lagi kepada luar negeri, nanti pajak kita naikkan lagi, jerit Bapak Ibu ya. Nah, balik lagi untuk tahun depan itu pajaknya itu juga dinaikkan ya 12% ya tahun depan ya. Dan ini bagi para pengusaha ya, setidaknya kalian itu cari konsultan pajak ya. Cari konsultan pajak ini bagaimana agar kita itu bisa merecover pajak. Nah Pak Firman bisa nggak mengenai itu? Bisa. Atau kalian pengen didampingi sama rekan-rekan saya yang orang-orang pajak ya. Konsultan pajak ini juga banyak karena kami juga banyak ya sebagai dosen ekonomi ya, punya channel lah mengenai hal tersebut ya, kayak gitu. Nah terkait mengenai hal tersebut ya Bapak Ibu ya, dan ini opini-opini yang terjadi di masyarakat ya, apa sih Pak Firman ya, itu ya yang pertama. Nah terus juga ada opini lagi yang orang skip video itu, wow gimana perusahaan itu rugi, busuk dibeli kak tadi ya yang komentar itu ya. Ya itu lo di situ lo lihat ini lo total penjualannya saham GoTo ini sebelum makan siang gratis saja sudah dapatkan total penjualan itu naik, yang tadinya 7,9 triliun kini naik menjadi 11,6 triliun penjualannya. Nah beban operasional juga sudah dipangkas ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kalian ya driver Gojek, mohon maaf potongannya agak besar. Kenapa ya? Ya karena kita belum ngasih reward kepada pemegang sahamnya.
Nah, kalian disyukuri saja ya dengan adanya sistem Gojek ini, kalian dari sisi marketingnya itu sudah tertata. Yang penting itu dapat rekomendasi lah, ya. Nggak usah mangkal kayak gitu, di rumah aja ada sinyal masuk bisa narik, itu disyukuri saja, ya, seperti itu. Makanya dipasang. Nah, saran saya untuk pengguna Gojek, dikasih tip ya Bapak Ibu biar semangat Gojeknya ya. Karena untuk apa namanya, supir Gojek ini itu juga rekan sahabat kami juga ya, khususnya masyarakat kita. Ya, kasih tip lah. Jangan lupa, kasihan ya dipotong ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa saham GoTo ini tuh memang rugi, tapi kerugiannya itu nggak begitu besar kayak yang pertama, ya. Kalau pertama itu lagi bakar uang, biasa mengenalkan produknya, biar apa? Usernya itu banyak yang masuk. Apa Pak hubungannya user? Jadi pengguna khususnya Gojek yaitu biar masuk dulu banyak. Akhirnya kan untuk ojek online ini kan diikuti oleh beberapa industri lokal ya, lokal khususnya bergerak di bidang one demand service ya, diikuti. Tapi secara brandingnya masih kuat ini. Apalagi dijaga A1 loh. Wah, kalian nggak mau jadi investor ya nggak apa-apa. Terserah kalian ya seperti. Nah, makanya di kelas kami itu ya saya bangun investornya. Ya, nggak saya ajari jual di sini, beli di sini, udah kayak gitu enggak, tapi ada alat-alat apa aja Pak Firman yang saya harus siapkan, terus caranya seperti apa, wawasan seperti apa, mereka tak ajari di kelas kami. Ya, dan mohon maaf kelas kami ini hanya orang yang butuh saja. Kalau kalian nggak butuh nggak usah. Ya, kayak gitu. Nah, ini yang menjadi saham GoTo ini ya, seperti ini. Ini ya yang spesialisnya. Akhirnya itu kerugiannya itu mengecil. Ke depan bisa baik nggak Pak? Otomatis bisa lah. Nah, terkait mengenai opininya Pak Firman bahwa saham GoTo ini bakal ke 431. Bener nggak? Lo ini lo dari beberapa sekuritas juga menyarankan ya untuk beli. Nah, ini lo Nomura itu rekomendasi pada tanggal 3 Januari tahun lalu ya 2023 itu targetnya itu 416. Ini ada lisensinya loh. Saya di bawahnya ini. Tapi untuk saat ini untuk saham GoTo ini itu ya di 75 sudah capai target ya, sesuai apa yang sudah saya katakan ya, nantinya ya ke harga 80 dan juga 90. Nah, setelah itu nanti jebol ke 100 jebol, nanti ya 150. Setelah itu nanti kemana ya, arahnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau kalian itu pengen melihat secara data realnya ya, kira-kira siapa yang memborong banyak di saham GoTo ini? Loh, mantep nih ya. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya bahwa yang pegang barang di harga 50 sampai di 82 ini juga menarik, dan kalau kita lihat dari stok RSI ini sudah mulai bangkit ya di saham GoTo ini. Saya rasa harus turun dulu Bapak Ibu biar sopan ya. Nanti kalau misalkan langsung digas, wah ngeri. Dan orang-orang yang kemarin beli di harga 185 sampai di harga 390 ini sudah mengecil ya jumlah kepemilikan retailnya ya, seperti itu. Jadi dengan hal ini itu apabila saham GoTo itu dinaikkan ke atas sama market makernya atau sama tim mereka itu, digepreknya itu nggak begitu membal ya, jadi hanya beberapa poin aja ya. Jadi seperti Pak, kalau yang misalkan yang geprek ini nggak mungkin ini geprek ya kayak gitu, mereka punya barang kok ya. Kayak kalau bisa investor retail itu nanti masuk di pucuk-pucuk kayak gitu ya. Ini ya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya kalian bisa dilihat ya ini. Nah, saya juga melihat transaksi yang mencurigakan di saham GoTo ini ya, di sini Bapak Ibu. Nah, lihat tuh, ya, besarkan.
Nah, Pak Firman alatnya lengkap ya. Ini kami kasih tahu member kami. Nah, dilihat untuk bayarnya di saham GoTo ini tuh AK. Ini foreign semua Bapak Ibu nih. Wah, ini dihajar foreign ini pukul jam 4. Nah, ini yang jualan itu mayoritas ya LG, PD, retail jualan. Nah, ini diborong sama investor kakap atau institusi. Nah, jadi alat kami itu muncul datanya hal ini. Ya. Terkait opini yang beredar di masyarakat ya mengenai transaksi di saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang-orang itu nggak ngerti kalau market cap-nya GoTo ini tuh mencapai 88 triliun. Benar nggak sih 88 triliun? Ya. Nih. Ya. Ini market cap-nya itu besar. 88 triliun atau ya berapa ini? Kayak gitu. Ini yang menyebabkan. Pak, kira-kira ada nggak saham-saham yang bisa naik terbang ini loh kayak gini loh. Ini jadi sebuah opini yang beredar di masyarakat itu mereka cuman melihatnya itu ini PI rasionya, terus PB feeder dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan nggak kayak gitu nggak bisa terbang Pak Firman. Kata siapa? Ini loh brand, coba lihat PI rasionya. Wah, 508. Kan nggak wajar. Kenapa kok bisa terbang? Nah, apalagi. No, Pani 299. Nah, kok bisa terbang? Ayo. Ayo silakan lawan ini. Saya punya konsep ini, saya punya datanya loh. Kenapa kok bisa terbang? Nah, terus apa lagi ya? Ini juga. No, 181. Kenapa kok bisa terbang? Nah, terus apa lagi? Ini ya Bapak Ibu ya. Nih. Oh, 92 kali PI rasionya BRMS ini. Coba bisa cek ya. Ini edan Bas siapa ini? Gila. Ini loh. Di harga 129 sampai di sini ini kan saham-sahamnya Konglo. No, 129 ini bisa terbang sampai ke berapa? 500. Kemarin kami membuat sebuah kontel di harga 500 bisa naik enggak kayak gitu. Nah, sekarang kalau kalian itu punya sebuah opini saham yang beredar di market itu nggak bakalan terbang. Kata siapa? Kalian nggak kenal yang namanya bandarmologi. Bagaimana caranya market maker itu menggoreng saham itu? Kalian kan nggak ngerti. Kalian kan dapatkan informasinya kan dari sebuah influencer yang nggak tahu dia backgroundnya itu apa, ya. Dan hanya yang diceritakan manisnya aja, nggak di kalian itu nggak diajari bagaimana sih caranya, ya. Cara berpikir pas saham itu kalian nggak diajari. Nah, makanya banyak sekali tuh orang-orang yang ngikuti channel ini tuh pengen belajar. Makanya saya bikin kelas ini tuh bukan inisiatif dari saya, tapi dari beberapa rekan-rekan ya yang pengen masuk di kelas kami. Ya. Nah, ini tak kasih wadahnya. Nih, kenapa kok bikin Pak Firman? Ya, karena ada sebuah penipuan. Ingat ya, ada penipuan yang mengatasnamakan kami. Harganya itu nggak wajar. Orang-orang itu hati-hati, nomor saya cuman ini. Ya, ini yang terbaru, ini ada penipuan yang mengatasnamakan saya, trading saham Firman. Nomor saya cuman ini Bapak Ibu. Ya, hubungi saja itu akunnya cuman ini, yang lain penipuan. Hati-hati sekarang ya. Zaman sudah banyak sekali ya seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, ini ya. Gimana pertanyaannya? GoTo bisa sampai kayak gitu nggak Pak Firman? Luang orang itu aja yang nggak jelas aja bisa naik kok. Ini produk A1 ya. Kok nggak ini?
Nah, kira-kira saham GoTo ini bakal ke situ nggak Pak Firman? Loh, lihat loh ini transaksinya bahwa saham GoTo ini tuh ketika IPO ini turun. Ini belum terbang ke situ dan apa namanya? Sumber data tadi juga ada yang borong di harga 390 tuh. Ini bisa nggak ke depan saham GoTo ini ke depan segitu Pak Firman? Sangat bisa dan sangat mampu. Kapan waktunya Pak Firman? Tunggu aja. Ya. Kita juga sebagai penumpang gelap, kita juga ngikuti bandarnya kok Bapak Ibu. Silahkan kayak gitu. Makanya untuk di saham GoTo itu saya lakukan dengan 4 teknik. Trading iya, swing iya, investasi iya, dan juga scalpingan juga iya di saham GoTo ini. Ya, orang-orang yang nggak ngerti di market ya, jadi mereka itu belinya itu cuma ikut-ikutan. Dan kasus seperti itu banyak sekali. Nah, itu PR saya ya Bapak Ibu ya. Dan juga membina para netizen kami ya, seperti itu untuk mengerti lebih jelas lagi khususnya di pasar modal. Saya tahu kok nanti bakalan netizen saya yang itu bakal muncul kembali dan mungkin kangen dengan saya ya. Tenang, saya juga kangen pada kalian. Saya nggak pembenci ya. Ayo kita bareng-bareng kita benahi, nggak apa-apa. Yang terpenting itu kalian itu bisa cuan secara konsisten. Nah, mau pakai teknik apapun silahkan, semuanya baik. Ya, tapi ingat saya nggak pembenci ya. Saya itu temannya banyak. Kayak saya nggak mau cari musuh. Ya, ini di saham GoTo ini. Pak, gimana mengenai dari saham GoTo ini besok turun? Saya pengennya turun dulu. Ini naik nggak sopan nih. Ya, biasanya besok 2 hari rawan profit taking ya Bapak Ibu ya. Tunggu pilgub usai, nanti kita gas lagi, oke? Ya, tapi kalau kalian yang tujuan untuk investasi hold aja Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah membahas secara lengkap ya dari sisi fundamental, laporan keuangan, opini yang berada di masyarakat, bandarnya siapa yang masuk dan siapa yang sudah punya kepentingan, sudah lengkap. Kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kalian yang kepengen masuk di saham GoTo ini tuh tunggu dulu ya Bapak Ibu ya di area 74 atau enggak di 76 ya. Berhubung subscriber kami itu mayoritas sukanya ke swing sama ke invest, jadi ini ya kalian bisa tunggu dulu untuk masuk lagi nanti di 74 dan juga di 76. Kalau saham GoTo ini turun ke 71, kalian bisa untuk serok lagi dan support kuat di saham GoTo ini itu di harga 68. Saham GoTo ini itu bisa ke 61 lagi nggak Pak Firman? Saya sih pinginnya kayak gitu. Tapi kayaknya untuk support kuatnya ada di harga 68 ya, seperti itu. Apabila kok dia nggak kuat di 68, maka kalian cut loss dulu. Namun satu sisi untuk saham GoTo ini tuh masih berada di MA100 yang artinya bahwa saham GoTo ini tuh masih bullish. Dan untuk kalian yang untuk jangka panjang untuk stok RSI-nya sudah mulai naik dan untuk swingnya juga sudah mulai terkonfirmasi ya. Dan untuk day tradingnya ini sudah over ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalian tunggu dia ada pantulan dulu besok ya. Jadi seperti itu. Pak Firman, targetnya nanti kemana lagi ya? Targetnya bakalan ke 81 dan juga di harga 85 serta support kuatnya ada di harga 90 ya. Khususnya di saham GoTo ini nanti bakalan ke situ. Tapi satu sisi nanti akan turun dulu, ya. Habis itu nanti ya akan digas lagi, arahnya bakalan nanti ke 116 untuk tahun inilah. Dan kalau kalian itu pengen sabar lagi, nanti kalian bisa jualan di harga 148 dan juga di harga 226 serta di harga 412 dan juga di 442 mengenai dari saham GoTo ini. Pertanyaan bakalan ke situ. Pertanyaannya, kalian kuat nggak mentalnya? Ketika dinaikkan, turunkan lagi, naikkan, turunkan lagi, kuat nggak? Seperti itu. Kalau kuat, no problem, kalian hebat ya, seperti itu. Pak Firman kuat nggak? Ya kuat dong. Kan saya akunnya banyak. Saya kan sudah punya trading plan. Dan saya biasa ngajari orang-orang juga. Pengalaman saya di market ini ya sudah 10 tahun. Ya, jadi dihujat, di apa tetap saya survive. Makanya banyak sekali ya channel ini tuh bisa tumbuh menjadi 16.500. Terima kasih ya spotnya netizen kami ya.
buzzer kami, terima kasih. Yang support juga kami ya, terima kasih semuanya. Untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, hubungi nomor di bawah ini ya, seperti itu. Pak Firman, untuk trading dong Pak Firman, saya pengen trading nih. Ya silakan, kalian bisa masuk dulu nanti di 76, nanti jualan di harga 78 dan juga di 79. Support kuatnya ada di harga 72 ya. Kalian bisa tunggu dulu nanti mantul di situ atau enggak di 73. Nanti kalian bisa jualan di situ. Nanti tinggal di hold, cuan bungkus secara konsisten, no problem. Suka-suka kalian. Karena tiap investor itu passionnya itu beda-beda. Yang nggak boleh itu FOMO, ikut-ikutan. Kalian sudah nggak ngerti, males ya, pokoknya males banget lah ikut-ikutan, yang ada boncos terus ya, seperti itu. Tenang aja Bapak Ibu, nggak perlu khawatir, kami sudah bikin komunitas, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah di sini untuk Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami ya, caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang pengen masuk di kelas kami, hati-hati ya, banyak penipuan untuk saat ini yang mengatasnamakan trading saham Firman ya. Untuk nomor kami cuman ini aja, itu mau nomor pribadi saya ya Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk komunikasi kepada Bapak Ibu semuanya yang support di channel ini. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kami sudah berjalan setiap bulan, bahwa di bulan Oktober kemarin itu kita rekomendasi total ada 48 stok yang terdiri profitnya ada 38, holdnya 1, stop loss 9, jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian bisa pilih yang ini ya, pencet tombol gabung ini. Setelah itu nanti kalian pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Pak, level 1, 3 dan juga terakhir kopi ini itu adalah level hiburan. Apabila kita upload video nanti kalian akan dapatkan notifikasinya aja. Tapi kalau kalian ingin dapatkan rekomendasi sahamnya ya pilih di antara itu ya, rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman pilih itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang paling cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan ada pun untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan Bapak Ibu bisa gabung. Dan untuk kalian yang gaptek, nanti kalian bisa klik di bawah ini ya, bit.ly kelas Pak Firman, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu ya, itu nomor WA, hubungi saja kalau kalian pengen gabung. Nanti kalian akan masuk di kelas seperti ini ya. Di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Desember angkatan yang ke-15, tinggal 4 slot Bapak Ibu, silahkan bisa masuk. Kita hanya tampung 10 orang saja. Nah kita akan agadakan pada bulan Desember dan ada 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Materinya ada 16, namun di situ nggak ada rekomendasi sahamnya tiap hari ya, cuman materi saja. Pak, saya kerja, nggak apa-apa, masuk saja nggak apa-apa, nanti ada rekamannya kok ya, seperti itu. Pak, saya pengen masuk di level 1, 2, 3 itu apa sih Pak Firman? Itu cuma rekomendasi saham saja, nggak ada materinya ya, silakan pilih di itu ya. Pak, apa bedanya Pak level 1 sama level 3? Jadi semakin tinggi levelnya maka keuntungan yang kalian dapatkan itu semakin tinggi. Pak, kalau yang level 4 itu apa? Jadi yang per tahun ya, rekomendasi saja, tapi enggak ada yang ini, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kita juga ada yang VVIP ya, ini yang benar-benar privat dengan Bapak Ibu. Itu adalah kelas pasti cuan, kelas awal investor pemula 199. Kalian akan dapatkan materi secara online dan rekomendasi selama 3 bulan live langsung dengan saya. Kalau yang medium, kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun dan juga live trading bareng dengan saya selama 3 bulan. Dan juga ada kelas pro, nilainya segitu, kalian akan dapatkan materi secara online, live trabar unlimited dan juga rekomendasi saham juga ya. Jadi seperti itu. Pasti cuan Pak Firman, pasti cuan. Karena langsung saya dampingi, saya beli dan juga saya jual juga ya. Jadi bareng-bareng ya. Kayak gitu. Nah kita juga ada yang kelas privat. Mungkin wah ini takutnya penipuan kalau misalkan masuk di ini Pak Firman, ini penipuan. Ya silakan, kita juga ada
ke tempat kalian. Namun kalau Bapak Ibu ke tempat kami mungkin belum ya, belum ada karena baru berjalan 1 tahun lebih ya, dan membernya juga oke. Nanti kita pikirkan hal itu. Untuk saat ini itu ke tempat kalian. Nah, kalian itu akan dapatkan materi secara offline langsung temu saya, nanti jelaskan teknisnya. Habis itu nanti kalian bisa ikut live trading bareng selama unlimited. Nah ini ya, ini untuk kelas privat. Nanti ini khusus di Jawa. Kalau yang luar Jawa nanti ya paling ya ada tambahan untuk transport ya, seperti itu. Nah, terus kami juga ada kelas privat khusus offline ke tempat kalian. Ya ini yang mungkin yang punya bisnis judol rungkat. Ya kita kalau kalian itu pengen bermain di investasi saham, ya tetap kami ajari ya, seperti itu. Ini juga kalian yang mungkin asetnya 1 miliar ke atas ya, ini juga kami ajari. Itu kalian nanti akan dapatkan materi offline, live trading bareng tiap hari dalam meeting, dan bagaimana cara jitu kembangin aset. Ya Pak Firman, saya ini pajaknya sekitar 500 juta per tahun. Bisa enggak untuk nangani biar hemat, dan atau enggak kita biar enggak bayar pajak, itu bisa enggak? Kalau hitung-hitung bisa. Ya ada trik-triknya banyak ya. Seperti itu, banyak sekali ya untuk trik ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk kelas ini yang kami sediakan, silakan bisa dipilih sesuai kebutuhan kalian. Daripada kalian itu cut loss terus, hilang 1 juta, 2 juta, 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, ya harapannya kalian itu pengen riset mandiri, nggak usah ya rugi banyak. Lebih baik masuk di kelas kami, nanti kita ajari pelan-pelan. Pak, yang rugi itu bisa nanti balik modal nggak Pak Firman? Dalam waktu kan bisa, dan itu sudah teruji Bapak Ibu ya. Dan saya nangani itu bukan 1 orang atau 2 orang saja yang berhasil, tapi alhamdulillah sekarang itu tiap provinsi kami sudah mencetak beberapa trader profesional. Harapannya nanti industri pasar modal ini liquid, diajari sama member-member kami ya, dan nanti kita bisa cuan lagi ya, seperti itu. Ingat ya, ini bagi orang yang butuh aja dan mampu. Kalian yang nggak mampu nggak usah. Ya mungkin bisa nanti channel sebelah. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Selamat malam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita nanti akan bahas lagi ya. Begitu, bye bye.